Fitur kategorikal diubah ke numerik menggunakan label encoder. Ketiga, normalisasi, di mana data distandarisasi menggunakan standar scaler. Kemudian yang terakhir ada split data, di mana 80% data untuk pelatihan dan 20% data untuk pengujian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan ya. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk model pertama kita ada continuous nego atau KNN, di mana kelebihan ini tuh ada sederhana dan efektif untuk data kecil. Untuk parameternya itu kita menggunakan K sama dengan 7. Kemudian di metode 2 ini untuk perbandingannya kita menggunakan random forest. Di mana kelebihan random forest ini tuh mengatasi overfitting dan bekerja baik dengan banyak fitur. Parameter defaultnya kita menggunakan 100%. Nah, di sini kita bisa melihat setelah melakukan training menggunakan dataset itu, kita bisa lihat akurasi untuk model KNN-nya itu 0,9028, untuk random forest akurasinya 0,9017. Ini defaultnya yang awal. Nah, untuk selanjutnya nih perbandingannya untuk kinerja model KNN dan random forest bisa dilihat. Ini precisionnya 0,613636 untuk KNN, untuk random forest 0,591837. Recall-nya 0,27, 5510, 0,39, 5916 untuk random forest, dan advanced score-nya 0,38, 0282, untuk random forest-nya 0,394558. Setelah hasil perbandingan, untuk nilai akurasi tinggi metode KNN. Untuk precision-nya KNN juga, dan kalau recall dan advanced score-nya itu lebih tinggi pada random forest. Kemudian dilakukan seleksi fitur, di mana kita mengecek korelasi antar fitur tadi, dan didapatkan setelah hasil fiturnya itu ada 8 fitur, yaitu age, job balance, date, month, duration, pd, spot.com, dari yang awalnya fitur ada 16 fitur. Nah, untuk ini tuh pengujian random forest setelah seleksi fitur, di mana akurasinya random forest itu bertambah dari yang awalnya 0,91057 ini menjadi 0,903867. Nah, untuk yang KNN ini masih yang default sebelumnya. Lalu dilakukan mencari akurasi KNN dengan fitur yang sudah diseleksi tadi dengan K yang bervariasi. Nah, untuk perbandingan akurasi KNN-nya tuh dengan parameter yang berbeda, dihasilkan bahwa K sama dengan 5 itu akurasinya lebih tinggi, yaitu 0,899448. Nah, ini adalah confusion matrix dari random forest dan KNN yang setelah dioptimize dari hasil seleksi fitur tadi. Untuk random forest akurasinya 0,9039, precisionnya 0,6038, recall-nya 0,3265, advanced score-nya 0,4238. Dan untuk KNN akurasinya 0,8994, precisionnya 0,556, recall-nya 0,3571, advanced score-nya 0,4348. Bisa dilihat setelah hasil perbandingan bahwa perbandingan evaluasi model akurasi dengan akurasi yang lebih tinggi itu berada pada random forest yang setelah dioptimize dengan seleksi fitur, di mana akurasinya yaitu 0,9387, lebih tinggi daripada semua evaluasi model dari default dan KNN yang setelah dioptimiskan. Untuk precision lebih tinggi pada KNN default, lalu recall lebih tinggi KNN setelah dioptimize, dan advanced score lebih tinggi pada KNN setelah dioptimize.
Untuk deployment-nya itu pertama kita menyiapkan model yang telah dilatih tadi di Google Colab ke file model .pkl menggunakan joblib atau Pika. Lalu yang kedua, kita menggunakan Flex untuk membuat aplikasi web. Pertama, kita membuat rute utama untuk menampilkan form input, lalu membuat rute kedua untuk menerima data dari form tadi, memproses, lalu menghasilkan prediksi untuk menggunakan model yang telah disimpan. Yang ketiga, kita membuat halaman form input HTML sesuai fitur yang ada pada dataset. Jadi kita membuat 16 fitur sesuai yang ada pada dataset tadi itu, jadi inputan, lalu mengirim data, nanti Flash akan menerima data tersebut dan memproses. Hasil kembalinya akan berada di halaman yang sama dalam bentuk pop-up berisi tabel-tabel yang berisi apa saja yang diinputkan dan hasil prediksinya. Yang keempat, kita menyiapkan file tambahan seperti recruitment.txt dan profile untuk deploy ke platform seperti HeroCode atau Render. Upload proyek dan jalankan di server agar aplikasi dapat diakses oleh pengguna lain, sehingga pengguna dapat mengakses web tersebut. Untuk tampilan webnya seperti ini, Bapak. Jadi ini inputan dari 16 fiturnya, lalu ada tombol prediksi, di mana nanti itu ada muncul pop-up keluar seperti hasil ini. Di mana ini hasil prediksinya dan ini data yang sudah diisikan pada form inputan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari saya cukup. Terkait presentasi sudah mencakup semua yang saya tulis di hal yang harus ada di dalam presentasi UAS. Terus kemudian tadi presentasinya tadi ada PT apa data Taruna atau apa itu dimodifikasi, jelas tidak ada itu dalam kaitannya dengan proyek kelompoknya. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan kah dari kelompoknya sendiri? Tidak ada, Bapak. Oke, cukup. Lanjut kelompok berikutnya. Terima kasih, Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 5. Iya, kelompok 5. Di sini kami mengambil judul analisis prediksi harga Bitcoin dengan regresi linear dengan anggota Misbahus dengan NIM 22 akhiran NIM 013, Muhammad Faris Wafda 22 akhiran NIM 39, Adian Bagaskara 22 114, dan saya sendiri Syekhul Anam 22157, kemudian Faisal Trianto 22184. Baik, di sini ada dataset yang dimana dataset yang digunakan adalah dataset Bitcoin Price Prediction yang dimana diambil dari Kaggle. Untuk dataset ini kami mencakup informasi lengkap mengenai perilaku pasar Bitcoin dari waktu ke waktu. Jadi ini masuk ke dalam harga harian, volume dan juga volume perdagangan dan juga indikator finansial lainnya. Kemudian untuk fitur yang ada di dalam datasetnya, yang pertama ada tanggal, open, high, low. Tanggal ini tanggal untuk setiap entry datanya. Kemudian untuk open itu harga pembukaan Bitcoin pada tanggal tersebut. Kemudian high, harga tertinggi yang tercatat pada tanggal tersebut. Untuk low, harga yang paling rendah yang tercatat pada tanggal tersebut. Kemudian untuk close, ini adalah harga penutupan Bitcoin pada tanggal tersebut. Untuk volumenya total volume perdagangan Bitcoin pada tanggal tersebut juga. Nah, di sini ada juga market cap.
yang dimana ini kapitalisasi pasar total Bitcoin pada tanggal tersebut. Kemudian ada adjust clause, harga penutupan yang sudah disesuaikan dengan dividen atau pemisahan saham. Ini jika ada. Baik, selanjutnya untuk business understanding. Untuk business understanding-nya sendiri, yaitu untuk tujuannya sendiri, yaitu menganalisa dan memprediksi harga Bitcoin untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Nah, masalah yang bisa kita hadapi yaitu harga Bitcoin ini sangat fluktuatif, membuat sulit untuk meramalkan nilai di masa depan. Untuk data yang diperlukan sendiri yaitu data historis harga Bitcoin, yakni harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan nantinya ini akan memprediksi harga penutupan. Volume perdagangan, itu total volume perdagangan dalam periode tertentu, dan indikator pasar berupa sentimen pasar, berita ekonomi, dan faktor eksternal lainnya. Untuk analisisnya sendiri, kita menggunakan model regresi linier untuk memprediksi harga berdasarkan data historis dan faktor terkait. Untuk hasil yang diharapkan, prediksi harga memberikan estimasi harga Bitcoin di masa depan. Untuk target dan goalnya sendiri, yaitu untuk memprediksi harga Bitcoin beberapa periode ke depan, misalnya hari berikutnya atau minggu berikutnya, sehingga investor, trader, atau pengguna bisa mendapatkan wawasan tentang pergerakan harga. Ini dapat membantu juga dalam pengambilan keputusan keuangan seperti kapan membeli atau menjual Bitcoin-nya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu pre-processing. Yang pertama pemeriksaan mixing value, dan penanganan mixing value. Yang kedua, pemilihan fitur yang digunakan, pemilihan fitur dan pemilihan kelas atau target. Seperti data training sebanyak 70%, data testing sebanyak 30%. Untuk selanjutnya, regresi linear menggunakan 3 fitur yaitu open, hack, low. Pengujian menggunakan 70%, training 30%, testing menggunakan matrix seperti mean absolute error, mean squared error, root mean squared error, dan R squared untuk mengukur seberapa baik model memprediksi harga Bitcoin pada data uji. Untuk metode kedua yakni kami menggunakan regresi polinomial. Untuk fitur yang digunakan sama seperti sebelumnya, yakni open, high, dan low. Untuk split datanya juga sama, yaitu 70% training dan 30% testing. Nah, di sini kami membandingkan derajat dari 1 hingga 9 untuk mencari derajat yang paling optimal, dan didapatkan derajat 3 yang paling optimal. Untuk selanjutnya yakni perbandingan antara regresi linear dan polinomial. Next. Nah, di sini bisa dilihat untuk nilai dari MAE, MSE, R square, dan root mean square error. Regresi polinomial ini mendapat hasil yang lebih optimal daripada regresi linear. Oke, yang terakhir deployment. Deployment di sini menggunakan Streamlit dan sudah dapat diakses di polyreg.streamlit.app. Nah, ini model regresi polinomial yang tadi sudah dilatih itu akan disimpan ke dalam pickle, bentuk pickle. Lalu juga akan disimpan scalernya untuk normalisasi inputan baru. Nah, nantinya pada file Streamlit itu akan membaca file pickle yang sudah
disimpan sebelumnya. File pickle tersebut akan memprediksi berdasarkan inputan user. Nah, pada aplikasi Streamlit itu juga bisa menampilkan eksplorasi data menggunakan template-template yang disediakan. Tampilan untuk aplikasi Streamlit-nya bisa dilihat di samping kanan itu. Oke, saya rasa cukup semuanya sudah tercakup dalam presentasinya. Satu hal, ini barusan saya bikinkan entry untuk submission file-filenya. Jadi saya bikinkan satu assignment di Google Classroom UAS intinya. Saya minta untuk tiap kelompok satu saja, tidak usah per orang, per kelompok. Submit file presentasi, terus juga file proposal disubmit ulang jadi satu ya. Kemudian kode program atau link kode program Google Colab atau Jupyter Notebook-nya. Terus kemudian juga file deployment atau link deployment-nya juga. Oke, itu saja. Dari kelompok yang barusan presentasi, oke, saya catat sudah tidak ada masalah. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Kalau tidak ada, oke, lanjut kelompok berikutnya. Jangan lupa yang lain mensubmit file-file tugasnya. Lanjut kelompok berikutnya. Bapak izin bertanya, itu perwakilan kan Bapak ya? Kenapa? Untuk pengumpulannya itu perwakilan atau semua mengirim? Perwakilan saja, per kelompok satu orang. Nah, baik Bapak. Kelompok 1 ingin presentasi kembali, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, jadi di sini kami mengambil judul analisis segmentasi pelanggan menggunakan K-means clustering untuk optimalisasi strategi pemasaran. Oleh kelompok 1 dengan kelompok Nadia Fitri NIM 22075, Bagus Satria Putra Nugrah 22 akhiran 081, Noval Alifiansyah awalan 22 akhiran 097, Ahmad Andi Zainuri awalan 22 akhiran 176, Intan Suci awalan 22 akhiran 182. Next. Untuk datasetnya sendiri kami mengambil dari Kaggle dengan judul Customer Segmentation Clustering. Di sini terdapat 29 fitur untuk datasetnya. Yang pertama ada ID. ID itu pengenal unik untuk setiap individu. Year birth itu tahun kelahiran individu. Education, tingkat pendidikan tertinggi. Marital status, status pernikahan. Income, pendapatan tahunan. Kid home, jumlah anak kecil dalam rumah tangga. Teen home, jumlah remaja dalam rumah tangga. DT customer itu tanggal saat pelanggan pertama kali terdaftar. Resensi, jumlah hari sejak pembelian. Mon wines itu jumlah yang dihabiskan untuk anggur. Mon fruits itu jumlah yang dihabiskan untuk buah-buahan. Mon meat products itu jumlah yang dihabiskan untuk produk daging. Mon fish product itu jumlah yang dihabiskan untuk produk ikan. Mon feed products itu untuk jumlah produk manis. Mon gold products itu untuk jumlah yang dihabiskan untuk produk emas. Lalu ada num deals purchases, jumlah pembelian yang dilakukan dengan diskon atau sebagai bagian dari penawaran. Lalu ada num web purchases, jumlah pembelian yang dilakukan melalui situs web perusahaan.
Num catalog purchases, jumlah pembelian yang dilakukan melalui katalog. Num store purchases, jumlah pembelian yang dilakukan di toko fisik. Num web visit month, jumlah kunjungan ke situs web perusahaan dalam 1 bulan. Lalu ada accept CMP 1, 2, dan 3 itu merupakan 1, 2, 3, 4, 5 merupakan indikator biner 1 atau 0 yang artinya apakah individu menerima kampanye pemasaran pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Next. Lalu ada komplain, itu merupakan apakah individu pernah membuat keluhan. Lalu ada Z-cost kontrak itu biaya tetap yang terkait dengan menghubungi pelanggan. Z-revenue itu pendapatan tetap yang terkait dengan respon sukses dari kampanye. Lalu ada respon yang merupakan individu merespon kampanye pemasaran. Lalu untuk business understanding-nya, segmentasi pelanggan merupakan cara untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan dan pola belanja mereka. Tujuannya agar bisnis bisa lebih memahami apa yang dibutuhkan dan disukai oleh setiap kelompok pelanggan. Untuk menentukan berapa banyak klaster yang paling pas, digunakan metode seperti elbow dan silhouette score. Metode ini membantu memastikan hasil pengelompokan menjadi lebih akurat dan sesuai. Untuk datanya yang dipakai mencakup informasi seperti pendapatan, status pernikahan, pendidikan, serta kebiasaan belanja. Misalnya, seberapa sering membeli dan seberapa banyak yang dibelanjakan. Dengan teknik K-means clustering, perusahaan bisa mengenali kelompok pelanggan tertentu yang paling potensial untuk ditargetkan. Hasilnya, perusahaan bisa menjalankan promosi yang lebih efektif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan pada akhirnya mendongkrak pendapatan. Next. Untuk target atau goalnya di sini mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik perilaku dan pola pembelian. Lalu menentukan jumlah klaster yang optimal dalam segmentasi pelanggan dengan menerapkan metode elbow dan silhouette score untuk hasil segmentasi pelanggan yang lebih akurat. Lalu yang terakhir menganalisis hasil segmentasi yang telah dilakukan dan membuat keputusan strategis yang lebih akurat dan relevan. Oke, lanjut. Ayo, lanjut presentasinya. Baik, saya lanjutkan saja. Untuk tahap pre-processing-nya ini ada pendeteksian duplikat. Lalu yang kedua ada penghapusan kolom yang tidak relevan atau yang tidak diperlukan dalam proses modeling. Lalu yang ketiga menambahkan kolom baru seperti menambahkan kolom umur dengan mengambil data dari tahun 2023 dikurangi dengan tahun lahir individu. Lalu menambahkan kolom spending dengan data penjumlahan hasil pembelian produk. Next. Lalu ada pendeteksian missing values. Lalu untuk teknik menangani missing values dengan menggunakan imputasi rata-rata. Lalu selanjutnya normalisasi data dengan menggunakan min-max scaler. Next. Nah, lalu untuk model buildingnya, yang pertama kita melakukan pemilihan jumlah klaster. Kita menggunakan metode elbow. Nah, dari grafik ini diketahui apa yang membuat siku-siku itu antara 2 sama 3. Lalu kita menentukannya memakai 2, klaster 2. Next. Lalu untuk modelingnya, kita menggunakan comments dengan parameter and cluster, yaitu jumlah klasternya. Lalu init comments plus itu yaitu untuk memilih centroid awal yang lebih optimal. Jadi akan menghindari cluster yang tidak optimal. Lalu setelah itu menggunakan random state agar hasil clusteringnya itu sama setiap kali di run. Lalu next. Lalu untuk pelatihan data
kita clustering berdasarkan income sama spendingnya. Jadi kita mempredik data income yang sudah dinormalize dan juga spendingnya juga. Lalu kemudian kita plotkan ke grafik dengan memplotkan juga centroidnya. Next. Nah, lalu ini untuk hasil dari comments-nya, yaitu terdapat 2 cluster, yaitu cluster 0 dan juga 1, lalu ada centroid dari masing-masing clusternya. Next. Nah, lalu untuk hasil evaluasi dari comments-nya didapat silhouette score antara 0,68 sekian. Lalu untuk klasternya, proporsinya yaitu untuk klaster 0 jumlahnya 1400 dan juga klaster 1 800. Dengan proporsi 64% untuk klaster 0 dan 36% untuk klaster 1. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval, Pak. Pal, mic-mu Pal, nyalain dulu. Ini hasil dari ini adalah metode lain atau metode alternatif selain Kamins untuk clustering, ada Minshift. Untuk hasil plottingnya di sini ada 2 cluster. Yang cluster pertama itu 0 atau cluster 1 itu berwarna hijau, lalu cluster 1 atau cluster 2 itu warnanya merah. Dari tampilan visual atau secara visualisasi, proporsi ini kurang bagus, tapi untuk hasil silhouette score-nya dia sangat tinggi, yaitu 0,77. Ini melebihi standar yang dinyatakan. Bisa dilihat proporsinya adalah 99% dan untuk cluster lainnya adalah 0,2%. Itu sangat sedikit. Kalau akan di-deploy, ini hasil dari clusteringnya didominan oleh cluster 0. Maka dari itu kami pilih Kamins yang akan di-deploy karena proporsinya pas dan silhouette score-nya lumayan mendekati standar. Selanjutnya untuk proses deployment-nya itu menggunakan model. Jadi model bit diimpor pakai fungsi model bit login untuk memulai sesi deploy model. Kemudian ada fungsi predict cluster itu untuk menerima parameter input seperti income atau pendapatan dan spending atau pengeluaran. Lalu input tersebut akan diubah jadi data frame menggunakan pandas. Untuk normalisasi datanya itu menggunakan scalar transform dan di clusternya itu menggunakan model Kamins. Lalu untuk outputnya itu berupa pendapatan atau income, pengeluaran atau spending, dan cluster yang diprediksi. Untuk fungsi predict clusternya itu di-deploy ke platform model bit menggunakan embedded untuk melakukan prediksi secara real time. Next. Ini adalah Kemudian hasil untuk platform API-nya itu
API untuk macOS untuk mengakses hasil model bitnya. Inputannya di sini bisa income dan spending. Income ini berupa numerik dan spending itu berupa numerik juga. Untuk Windows sama, income dan spending, numerik dan numerik. Ini nantinya bisa dipadukan dengan Flash ataupun aplikasi deploy lainnya agar lebih ringan di server. Kita coba di terminal macOS. Ini URL-nya tadi. Ini inputannya data 5000 dan 1500. Hasil dari JSON-nya berupa kumpulan nilai, yaitu cluster, income yang kita inputkan tadi, dan spending. Ini hasil clusteringnya, yaitu cluster 1. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin deploy lain bisa menggunakan hasil JSON data ini, lalu diubah ke bentuk UI. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, saya rasa sudah tercakup semua materi presentasinya. Sekali lagi tolong nanti di-submit ya, di-submit file-filenya. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Sudah Pak, tidak ada. Oke, lanjut kelompok keempat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut kelompok keempat untuk sesi hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak? Lagi proses Mas Yan. Oke, sudah. Gila sih Bapak. Ya. Mohon izin menjelaskan. Untuk yang pertama, kita judulnya tentang klasifikasi jantung, gagal jantung menggunakan metode, yaitu dua metode, yaitu Navier-Bayes dan Random Forest. Di sini data dan business understanding-nya, pertama datanya dari Kaggle, Bapak. Terus fitur yang digunakan dalam dataset itu ada X, yaitu usia pasien, yang merupakan faktor penting dalam analisis kesehatan. Karena risiko gagal jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Terus fitur yang kedua, anemia, kondisi penurunan jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin yang dapat memengaruhi kemampuan darah mengangkut oksigen. Fitur yang ketiga, kreatin phosphokinase, CBK, enzim yang berperan dalam metabolisme energi otot, termasuk otot jantung. Kadar CBK yang tinggi bisa menunjukkan adanya kerusakan pada jantung. Fitur yang keempat, diabetes, kondisi medis yang mempengaruhi kadar gula darah. Diabetes meningkatkan risiko masalah jantung, termasuk gagal jantung. Fitur yang kelima, ejection fraction, fraksi ejeksi. Presentasi darah dipompa keluar dari vertikal kiri jantung setiap kali berkontraksi. Penurunan fraksi ejeksi dapat menunjukkan gangguan fungsi jantung. Fitur yang keenam, high blood pressure, tekanan darah tinggi. Itu kondisi di mana tekanan darah pasien lebih tinggi dari batas normal yang biasa bisa menyebabkan kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Fitur yang ketujuh, platelets atau trombosit, sel darah yang berperan dalam pembukaan darah. Kadar trombosit yang tidak normal bisa menunjukkan masalah kesehatan termasuk gangguan pada jantung. Yang fitur ke-8, serum kreatin, indikator fungsi ginjal. Peningkatan kadar serum kreatin dapat menunjukkan gangguan ginjal yang sering berhubungan dengan penyakit jantung. Fitur ke-9, serum sodium, kadar natrium dalam darah. Ketidakseimbangan kadar natrium dapat memengaruhi fungsi jantung dan pembuluh darah. Fitur ke-10, seks, yaitu jenis kelamin pasiennya. Lalu 11, smoking, itu status dari pasiennya merokok atau tidak. Jika merokok itu bisa meningkatkan berbagai penyakit jantung dan pembuluh darahnya. Terus untuk waktu durasi pasiennya, diagnosis dalam gagal jantung dapat mempengaruhi prognosis dan keputusan pengobatan. Untuk yang fitur kategori ini untuk targetnya, jadi klasifikasi targetnya variabel yang menunjukkan apakah pasien meninggal
selama tidak lanjut variabel ini adalah digunakan untuk memprediksi resiko kematian berdasarkan fitur-fitur klinis lainnya. Ini untuk data tampilannya, untuk X-nya, animenya, dan yang lain. Terus ini datanya untuk yang selanjutnya. Terus untuk business understanding-nya, itu penyakit dada jantung adalah masalah kesehatan yang serius dan menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Deteksi dini dan diagnosa yang tepat sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesembuhan dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, penggunaan teknologi media diagnosis gagal jantung secara akurat dapat memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan penyakit ini. Nah, fungsinya dataset ini digunakan dalam penilaian ini berisi data klinis dari pasien yang mengalami gagal jantung dengan menerapkan algoritma machine learning seperti metode yang kita gunakan, yaitu Naive Bayes dan Random Forest. Dari kelompok kita diharapkan dapat membangun model yang mampu mengklasifikasi pasien yang berisiko mengalami gagal jantung. Hasil dari model ini hanya akan mempercepat proses diagnosis, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih tepat dan efisien. Terus selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Di sini ada target kelompok kami, yakni mengembangkan model klasifikasi gagal jantung menggunakan Gaussian Naive Bayes dan Random Forest. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiko gagal jantung. Yang ketiga, pre-processing. Proses pre-processing yang pertama yakni deteksi missing value. Yang kedua ada deteksi outlier, dan yang ketiga ada deteksi duplikasi data. Deteksi missing value. Untuk mendeteksi missing value menggunakan cara is-null yang terdapat pada library Pandas. Ketika function ini berjalan, maka kita akan menggunakan sum untuk mengetahui apakah terdapat missing value atau tidak. Untuk melakukan penghapusan missing value, kita menggunakan drop. Nah, ini adalah fungsi untuk melakukan penghapusan. Ini untuk hasil dari deteksi missing value, di mana dataset yang kami gunakan tidak ada missing value. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu deteksi outlier, yaitu untuk mendeteksi outlier menggunakan loop yang terdapat pada skeleton dengan parameter n neck bound sama dengan 20 dan contamination-nya auto. Oke. Ini untuk hasil deteksi outlier-nya bisa dilihat pada PPT kali ini. Untuk selanjutnya yaitu deteksi duplikasi data. Itu untuk mendeteksi duplikasi data kita bisa menggunakan duplicated, dan setelah itu kita menggunakan sum untuk melihat apakah ada data duplikat atau tidak. Untuk menghapus data duplikat kita menggunakan data drop duplicates. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, sekarang untuk model building. Dalam model building kita harus melakukan split data untuk data training dan data testing. Untuk melakukan split data kita menggunakan dari skeleton dengan code from skeleton model selection import train test split. Untuk pembagian data menjadi 80% untuk data train dan 20% untuk data test. Model algoritma yang kita gunakan itu ada dua, yaitu Gaussian Naive Bayes dan Random Forest. Kelebihan dari Gaussian Naive Bayes adalah lebih sederhana dan cepat. Algoritma ini sudah diterapkan dan memiliki waktu komputasi yang cepat, bahkan pada dataset yang besar. Performa dari Gaussian Naive Bayes itu lebih baik dengan data banyak fitur.
GNB dapat bekerja dengan baik ketika fitur-fitur yang bersifat independen, meskipun dalam praktiknya ini jarang terjadi. Dan selanjutnya, kinerja baik pada data kecil dapat menghasilkan hasil yang baik meskipun data pelatihan terbatas. Kekurangan dari Gaussian bias, kita asumsi independensi. GNB mengasumsikan bahwa fitur-fitur independen satu sama lain yang seringkali tidak benar dan aplikasi dunia nyata, sehingga dapat mengurangi akurasi. Sensitif terhadap data yang tidak seimbang. GNB kurang optimal jika data memiliki distribusi kelas yang sangat tidak seimbang. Ya, selanjutnya kita akan membahas dengan random forest. Random forest memiliki kelebihan yaitu akurasi tinggi. Random forest dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi karena menggunakan banyak pohon keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Tahap terhadap overfitting. Berkat teknik bagging dan agregasi hasil dari banyak pohon keputusan, random forest cenderung tidak overfit meskipun ada banyak data. Terus selanjutnya, fitur seleksi otomatis dapat melakukan seleksi fitur secara otomatis dan memilih fitur yang paling relevan untuk membuat keputusan. Kekurangannya yaitu waktu komputasi lebih lama karena menggunakan banyak pohon keputusan. Proses pelatihan dan prediksi bisa lebih lambat dibandingkan dengan model lain seperti Naive Bayes. Kurang interpretatif. Random forest sebagai model black box tidak mudah untuk dipahami atau dijelaskan, berbeda dengan model seperti pohon keputusan yang lebih transparan. Dengan kedua model tadi, kita dapat membandingkan hasil klasifikasi dan menentukan algoritma yang memberikan hasil terbaik dan memprediksi gagal jantung pada pasien. Dan selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian yang kita lakukan ada dua, pengujian akurasi yang kita lihat bisa dilihat dari Gaussian Naive mendapatkan hasil akurasi 0,73% dan random forest 0,75%. Dan untuk F1 score dari sisi Gaussian Naive Bayes mendapatkan skor 0,56 dan random forest mendapat 0,62. Selanjutnya deployment. Karena hasil dari random forest itu lebih tinggi dari Gaussian Naive Bayes, maka kita melakukan deployment menggunakan hasil model yang kita bangun sebelumnya menggunakan random forest. Di sini untuk deployment kita harus menggunakan joblib, modeling yang sebelumnya kita pakai untuk deployment dan dijadikan file PKL menggunakan joblib. Ini hasil modelingnya kita yang sebelumnya yang udah kita uji. Selanjutnya kita menggunakan Streamlit. Pada Streamlit kita harus koneksikan Streamlit dengan GitHub dengan mengisi repository branch main file path sesuai dengan app yang kita buat dan app URL. Nah, setelah itu akan menghasilkan hasil tampilan seperti ini. Dan hasil akurasinya seperti ini. Mungkin sampai situ saja, Bapak. Oke. Sama seperti komentar saya sebelumnya, nanti di-submit file-filenya, semua filenya. Terus tadi satu yang saya lihat yang perlu diperbaiki adalah targetnya menentukan faktor-faktor yang membuat target halaman berapa tadi, halaman 10 atau halaman berapa tadi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko gagal jantung. Itu rasanya saya sudah berkomentar. Pengerjaan proyek ini kan hanya sekedar untuk mengecek dengan dimodelkan, terus kemudian ngecek akurasi, ngecek yang lain-lainnya kan. Itu kan kamu tidak membuat riset, klasifikasi gagal jantung itu dipengaruhi oleh faktor A. Faktor A ini berpengaruh sekian, faktor B tidak berpengaruh sama sekali, faktor C pengaruhnya sekian kan. Setahu saya, sepanjang saya melihat presentasi tidak seperti itu. Sehingga mendingan target yang kedua dihapus kalau memang tidak ada begitu. Bisa dipahami kah? Bisa, Bapak. Oke. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Tidak ada. Oke, sudah 4 kelompok. Mau dilanjutkan kelompok kelima atau disudahi? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Soalnya di grup udah ngisi untuk minggu depan 4 kelompoknya. Oke. Baik, saya akhiri. Sekian. Jangan lupa absen.
absen digital ya, absen yang di Civitas. Untuk minggu depan harap hadir lagi. Kemungkinan karena dibutuhkan, ada kemungkinan ada absen untuk ujian. Jadi yang sudah presentasi hari ini jaga-jaga, jangan hilang, sudah selesai, sudah enggak ikut-ikut, jangan. Karena ada kemungkinan ada absen UAS. Nah, kalau yang seperti itu nanti tolong kerjasama dengan komtingnya untuk mengambil absen berita acara atau apapun itu, nanti tolong koordinasinya, tolong kerjasamanya. Jangan langsung ditinggal intinya yang sudah presentasi minggu ini. Oke, untuk minggu depan masih ada 4 kelompok lagi yang harus yang perlu presentasi, kelompok 4, kelompok 6, 7, dan 8. Sama seperti kelompok-kelompok yang lainnya yang hari ini presentasi, dibikinkan file presentasi dan nanti di submit semua filenya di Google Classroom. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Izin tanya Bapak. Untuk yang absensi itu, yang UAS itu ada kertasnya nanti Bapak? Ada kemungkinan begitu. Paling tidak biasanya ada BAP, berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan itu seingat saya itu perlu tanda tangan mahasiswa enggak ya? Rasanya enggak. Saya belum tahu detailnya nanti absennya model apa, tapi intinya jaga-jaga saja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Berarti nanti ke Bu Vika. Bapak izin. Ya, kemungkinan begitu. Ya, ke Bu Vika. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, silahkan. Bapak izin bertanya, untuk proposal itu yang dikumpulkan yang terakhir pas pengumpulan proposal atau proposalnya setelah ini Bapak? Jadi menambahkan hasil yang baru dari collab-nya? Nggak usah. Enggak. Karena proposal itu sifatnya kan propose itu sesuatu hal yang belum dilakukan. Jadi jangan ditambah-tambahi. Jangan ditambah-tambahi apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Mahasiswa bisa log off. Terima kasih Bapak. Sama-sama.